Shalom. Ya, kembali lagi berjumpa dengan saya. Kita akan membahas kali ini adalah topik perjanjian dengan Tuhan. Nah, saudara, apakah saudara sudah punya perjanjian dengan Tuhan? Ini penting, saudara. Ini sangat penting, saudara. Bagaimana perjanjian itu terjadi antara manusia dan Tuhan? Saudara, yang menginisiatif atau sebagai inisiator perjanjian adalah Tuhan sendiri, saudara. Dan waktu itu Tuhan memilih Abraham. Abraham dipanggil oleh Tuhan dan ditunjukkan suatu tempat yang kita kenal sekarang, yaitu wilayah Kanaan. Dan Abraham disuruh oleh Tuhan ke sana, dan Tuhan berjanji kepada Abraham kalau Abraham mentaati Tuhan, setia kepada Tuhan, maka Abraham akan dijadikan oleh Tuhan menjadi bapa banyak bangsa. Keturunan Abraham akan seperti pasir di laut dan seperti bintang di langit. Dan Abraham menjadi bapa banyak bangsa, sehingga oleh Abraham bangsa di bumi diberkati oleh Tuhan. Itu perjanjiannya, saudara. Dan saudara, Abraham mengiyakan, ia menuruti Tuhan. Kemudian Abraham diberi keturunan, yaitu Ishak. Dan Tuhan pun melanjutkan perjanjian dengan keturunan Abraham, yaitu Ishak. Kemudian Ishak melahirkan Yakub, dan Tuhan pun melanjutkan perjanjian dengan Yakub. Yakub ini melahirkan 12 orang anak, yang kemudian 12 orang anaknya adalah nenek moyangnya orang Israel. Dan ketika mereka keluar dari perbudakan di Mesir, dipimpin oleh Musa, kembali perjanjian itu dideklarasikan kepada umat Tuhan, yaitu bangsa Israel. Tuhan memanggil Musa dan memberi firman kepada Musa dan menyuruh Musa mencatat di dalam sebuah kitab. Dan ketika selesai, Tuhan menyuruh Musa membawa bangsa Israel untuk mengikat perjanjian dengan dia, bahwa bangsa Israel adalah umat kepunyaan Allah dan Tuhan itu menjadi Allah bangsa Israel. Nah, mereka membuat satu perjanjian, mengucapkan perjanjian. Setelah bangsa itu mendengar firman Tuhan yang dibacakan oleh Musa, mereka mengiyakan. Dan kemudian Musa memercikkan darah lembu dan darah domba jantan kepada umat, kepada bangsa Israel yang besar itu, ya. Kemudian Musa juga memercikkan darah itu ke atas mezbah dan ke atas kitab perjanjian yang berisi firman Tuhan. Dan perjanjian itu adalah bahwa bangsa Israel menjadi umat Tuhan, dan Tuhan itu menjadi Allah mereka, yaitu Allah Abraham, Ishak dan Yakub menjadi Tuhannya bangsa Israel. Dan itulah perjanjian lama. Nah, kemudian saudara, perjanjian itu dibuat baru oleh Tuhan, yaitu yang kita kenal dengan sebutan perjanjian baru. Dan luar biasanya, perjanjian baru ini bukan hanya untuk bangsa Israel, tapi kepada semua orang, kepada suku bangsa, kaum dan bahasa di kolong langit ini yang mau mengikat janji dengan Tuhan. Perjanjian baru ini adalah melalui Yesus Kristus Tuhan. Lalu bagaimana perjanjian itu bisa terjadi dan apa manfaatnya? Saudara, manfaatnya dulu, saudara, ya. Manfaat perjanjian itu luar biasa, saudara. Manfaat perjanjian itu sampai kepada keselamatan kekal, yaitu memasuki surga kekal. Perjanjian itu membuat kita juga hidup, selama hidup di kolong langit ini, diperhatikan, disertai, dilindungi, diberkati oleh Tuhan. Lalu Tuhan itu selalu peduli memberi teguran, memberi peringatan, membimbing, memimpin, mengasihi, menghibur, dan menguatkan bagi umatnya. Kenapa? Karena ada perjanjian, dan perjanjian itu dimeteraikan dengan darah Yesus. Karena Yesus berkata di perjamuan terakhir malam itu, ia berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang dicurahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kemudian Paulus oleh wahyu dari Roh Kudus di dalam 1 Korintus berkata juga bahwa malam itu Tuhan Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang baru, ya kan? Perjanjian yang dimeteraikan dengan darah Yesus. Jadi perjanjian itu begitu kuat, saudara.
begitu hebatnya perjanjian itu, begitu kuatnya perjanjian itu, saudara, sehingga perjanjian itu kekal, saudara. Ya, langit dan bumi boleh berlalu, tapi perjanjian itu kekal, saudara. Ya, bisa dimiliki oleh setiap orang. Dengan cara seperti apa? Dengan cara yaitu seperti yang dikatakan dalam kitab Roma pasal 10 ayat 9 dan 10, bahwa setiap orang yang mengaku bahwa Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, dan dengan hati percaya, ya, dia sudah mengikat perjanjian dengan Tuhan. Dan perjanjian itu membuat orang yang mengaku itu menjadi umat Tuhan, menjadi milik Kristus Yesus. Sehingga di dalam Galatia pasal 3 ayat 29 berkata, setiap orang yang ada di dalam Kristus Yesus, yang maksudnya sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu, ya, itu adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji-janji Allah. Jadi saudara, keturunan Abraham secara rohani. Jadi siapapun bangsa, kaum dan bahasa, siapapun orangnya di kolong langit ini yang mengikat perjanjian dengan Tuhan, saudara, mereka itu, saudara, berhak menerima janji Allah. Nah, sudahkah saudara mengikat janji dengan Tuhan? Mari, kalau belum, ikat janji dengan Tuhan, supaya Tuhan memperhatikan hidup saudara, supaya Tuhan memperhatikan pergumulan saudara, mendengar doa-doa saudara, supaya setiap janji Tuhan berlaku atas hidup saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Salam.